Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Warga Muslim diaspora Indonesia di sekitar wilayah ibu kota Amerika Serikat kini bisa menggelar buka puasa bersama lagi. Dan ini merupakan yang pertama semenjak pandemi COVID-19 melanda. Iftar pertama ini berlangsung Sabtu kemarin di Masjid Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland. Masjid ini mengikuti penentuan hari pertama Ramadan sesuai perhitungan hisab yang tahun ini jatuh pada Sabtu 2 April. Warga diaspora Indonesia tahun ini melaksanakan sholat tarawih di Imam Center tanpa protokol kesehatan yang ketat, karena pemerintah setempat tidak lagi membatasi jumlah jamaah dan diizinkan sesuai kapasitas masjid, yakni lebih dari 650 jamaah. Tahun ini, Imam Center mengundang imam asal Indonesia, Ustadz Syamsuri Firdaus, untuk memimpin tarawih selama Ramadan. Ustadz asal NTB ini pernah memenangkan lomba MTQ internasional di Istanbul pada 2019 lalu. Selain ibadah di masjid dan sholat tarawih setiap malam, Imam Center juga menyelenggarakan berbagai kegiatan secara virtual. Meski iftar bersama ini hanya diadakan pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, namun cukup mengobati rasa rindu warga Indonesia akan suasana Ramadan sebelum pandemi. Saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengajukan rencana penerapan pajak minimum 20% bagi rumah tangga dengan kekayaan bersih di atas $100 juta dalam rancangan anggaran terbarunya. Upaya menarik pajak lebih tinggi kepada warga terkaya di Amerika itu juga pernah dilakukan beberapa presiden Amerika sebelumnya, tapi tidak mendapatkan cukup dukungan secara politis. Kekayaan 1% kelompok orang terkaya kini melebihi kekayaan 60% kelompok menengah di Amerika Serikat, menurut data Bank Sentral AS. Amerika Serikat menjadi negara dengan miliarder terbanyak di dunia, dan Presiden AS Joe Biden ingin menarik pajak yang lebih adil dari orang-orang terkaya di AS ini. A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. That's not right. That's not fair. And my budget contains a billionaire minimum tax because of that. A 20% minimum tax that applies only to the top 1/100 of 1%. 1/100 of 1% of the Americans will pay this tax. Menurut Biden, miliarder di AS rata-rata hanya membayar pajak 8% dari total pendapatan mereka. We find that some of the wealthiest people in the country actually can often pay little or no income taxes. And that's because their major source of income doesn't count each year. And that is not the income they get from their salaries, but really it's the growth in their assets. Pendapat lain menyebutkan orang terkaya ini dipajak dengan cara lain yang bisa mencapai 32% dari total pemasukan mereka. Mereka juga berkontribusi kepada ekonomi dengan cara yang berbeda. The vast majority of wealth of millionaires and billionaires is actually business ownership. Upaya menarik pajak yang lebih tinggi kepada orang terkaya di AS pernah dilakukan oleh beberapa presiden AS sebelumnya. Namun upaya tersebut tak mendapat dukungan politis yang signifikan. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke harga bensin yang melonjak di Amerika dengan rata-rata mencapai $4,2 per galon atau sekitar Rp15.900 per liter. Untuk membantu meringankan beban pengendara, sejumlah pemerintah negara bagian menangguhkan pajak BBM. Sementara di Chicago, ada pengusaha yang memberikan bantuan bensin gratis bagi warga setempat. Antrian panjang tampak di puluhan pompa bensin di sekitar Chicago, negara bagian Illinois, setelah seorang pengusaha setempat memberi bantuan bensin gratis. Money's tight, especially when you have a family, you got to move around and I'm sure I'm not the only one. There's many families that need this help. It's very much appreciated. Yeah, that's really hard, especially when you're not working. Yeah, it's a lot of big help. Harga bensin telah meroket di Amerika Serikat sepanjang tahun dan kembali meningkat sebagai imbas perang Rusia dengan Ukraina. I mean, I'm trying not to drive as much. I just got to go to work and back. But, just trying to make it through. I mean, I feel like we're in a better situation than other countries right now. If I just have to pay a little bit extra for gas, that's still a blessing compared to what other people are going through. Willie Wilson adalah pengusaha yang memberi bantuan bensin ini. Setiap pengendara mobil mendapatkan bantuan bensin maksimal $50. Total dana yang disiapkan Willie adalah sebesar $1 juta.
Some people in Russia were welted overnight, and you train with welted, came the next day they're in bread line, you know. And so here in America, this is Chicago and suburban. This is my town and my neighborhood. So if you got some dollars to help out, then we're gonna do just that. Ini bukan pemberian bensin gratis pertama bagi pengusaha ini, dan bila diperlukan ia siap memberi lagi bantuan bensin. Demikian laporan tim VOA. Thank you, man. All right, God bless you. All right. Kini kita tengok Jenny Iskandar, warga diaspora Indonesia di Sacramento, California, yang berbagi pengalamannya menjadi pemandu pelari dengan gangguan penglihatan dan mengantarkan mereka hingga ke garis finish. Bagaimana pelari dengan gangguan penglihatan dapat berlatih, bahkan mengikuti lomba lari termasuk yang berjarak jauh? Kita ikuti laporan berikut. Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Sacramento, negara bagian California, adalah pemandu pelari dengan gangguan penglihatan. Jenny yang sudah aktif berlari sejak 2011 mulai menjadi pemandu 7 tahun lalu saat bergabung dengan organisasi United in Stride. Organisasi ini didirikan Richard Hunter di Sacramento tahun 2015. I really want to inspire, educate, and change the public's perception of vision loss and to help other people and to set an example. Richard yang kehilangan indera penglihatan karena penyakit genetik retinitis pigmentosa adalah pelari pertama yang dipandu Jenny. Pelari-pelari yang visually impaired ini punya banyak potensial. Mereka hanya perlu suatu guide, seseorang guide yang bisa membantu mereka. Sulitkah menjadi seorang pemandu pelari dengan gangguan penglihatan ini? All you really need to do is have the vision to see, the heart to serve, and the feet to run. Lihat jalanan di depan kita, nggak hanya yang saat ini, tapi berapa meter ke depan, apakah akan ada tanjakan, ada belokan, atau kita akan naik ke atas curb, masuk ke jalanan yang gravel, semua, atau ada dahan ranting, semua itu kita perlu komunikasikan dengan our runners. Tentunya dengan menjadi pemandu saat tanding, Jenny harus rela menjadikan race tersebut milik pelari yang dipandunya. Namun ini tak menyurutkan langkahnya untuk terus membantu. Belajar banyak dari orang-orang ini, mereka punya drive, mereka punya vision, punya goal itu cukup jelas ya, walaupun mereka buta, tapi itu tidak membuat mereka stuck di rumah dan nggak bisa berbuat apa-apa. Dari Sacramento, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.